Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sekayu. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. So guys, jadi untuk edisi kali ini Mbak Pita akan ngebahas tentang yang namanya jenis kulit. Ada yang namanya kulit berminyak, ada kulit kering, kulit normal, atau kulit kombinasi, dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tipe kulit berminyak. Jadi ciri-ciri dari kulit berminyak itu adalah yang namanya minyak di wajah itu berlebihan ya, dan bisa menimbulkan atau bisa dibilang kayak mudah ditumbuhi oleh jerawat maupun komedo. Misalnya nggak hanya di daerah T-zone, dia juga bisa di daerah pipi, di daerah dagu, di daerah mana aja di seluruh wajahnya itu punya banyak minyak yang berlebih. Lalu yang kedua yaitu namanya kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini adalah kulit yang mudah berwarna kemerah-merahan atau bisa dibilang kayak lebih mudah berwarna kemerah-merahan, bisa menimbulkan jerawat juga, bisa menyebabkan jerawat yang berlebihan gitu teman-teman ya. Ini bisa diakibatkan oleh karena dia terkena cahaya matahari, kena bahan kimia yang nggak cocok di wajahnya, kemudian juga bisa terkena oleh kayak debu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri dari kulit yang sensitif. Nah, itu sangat sensitif sekali. Kena debu dikit, wajahnya langsung merah. Kemudian misalnya kena cahaya matahari dikit, dia langsung merah. Atau mungkin di wilayah yang panas kena keringat, dia langsung merah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kulit sensitif. Lalu yang ketiga adalah kulit kering. Nah teman-teman, untuk kulit kering ini lumayan banyak juga sih kalau di sekitar Mbak Pita orang-orang yang mengalami kulit kering. Contohnya adalah dia kebalikan dari wajah yang berminyak. Jadi kalau kulit yang berminyak itu minyaknya berlebihan di seluruh wajahnya. Tapi kalau untuk kulit kering ini malah dia tidak menghasilkan minyak sama sekali. Kalaupun ada, dia itu sedikit sekali. Jadi kalau misalnya orang yang kulitnya kering itu dia kekeringannya berlebihan, kebalikannya dari kulit berminyak tadi, minyaknya sedikit dan kadang tidak bisa mengcover yang namanya kulit wajahnya dia. Kemudian juga nih yang bermasalah dengan kulit berminyak, kulit kering adalah mempercepat proses penuaan. Jadi terkadang orang pengen banget nih punya menggunakan moisturizer, menggunakan sunscreen yang bisa dibilang mengandung oily atau minyak ya teman-teman ya, tapi jangan sampai berlebihan karena biasanya kulit kering ini juga kalau minyaknya berlebihan juga bisa mempercepat namanya kerusakan di wajahnya kita. Lalu yang keempat ya, ada yang disebut dengan kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini adalah dia berminyaknya di sekitar T-zone aja. Jadi antara kering, jadi dia di bagian sininya teman-teman, di bagian T sini di atas alis satu bagian dahi, sama di bagian hidungnya itu atau T kayak gini ya, tuh kayak gini, itu dia berminyak. Tapi di bagian kiri kanannya, di bagian yang lainnya dia itu mengalami kulit kering seperti itu. Nah, itu disebut dengan kulit kombinasi. Atau ada yang T-zone-nya itu berminyak, tapi bagian di sininya dia oily normal gitu wajahnya. Nah, itu merupakan kulit kombinasi. Dan yang terakhir nih, yang merupakan pujaan setiap manusia, setiap orang, baik itu cowok maupun cewek gitu ya, adalah kulit normal. Nah, kulit normal itu adalah tidak berminyak atau kering dan bebas dari celah, glowing gitu lah teman-teman ya. Tapi yang Mbak Pita balik lagi, nggak segampang itu mendapatkan kulit normal karena pertama dia punya skincare atau perawatannya yang luar biasa. Yang kedua, dia juga menjaga pola tidur, menjaga kesehatan, dan yang ketiga adalah menjaga pola makannya. Kalau misal pola makannya udah aman, udah enak, dia biasanya bisa dibilang kayak jadi bersih, jadi bagus, jadi kinclong seperti itu. Jadi itu ya yang namanya mengenal jenis kulit. Informasi yang kedua nih teman-teman ya, kita akan membahas tentang yang namanya make up yang digunakan ketika olahraga. Jadi ada yang bilang ke Mbak Pita kalau misalnya olahraga, baik itu nge-gym, lari, pokoknya yang berhubungan dengan olahraga, sebaiknya kita gunain make up atau tidak ya. Nah ternyata kemarin Mbak Pita tonton di televisi, Mbak Pita udah dengar juga secara sekilas ya teman-teman ya, ternyata tidak dianjurkan yang namanya menggunakan make up di saat berolahraga. Kenapa? Karena ternyata partikel dari make up yang kita gunakan itu bisa menyumbat pori-pori terutama di kulit wajahnya kita. Jadi ketika pori-pori kita tersumbat oleh partikel-partikel make up yang kita gunakan, maka keringat tidak akan keluar secara alami sehingga menyebabkan yang namanya kulit kita menjadi berminyak, kemudian juga kulit kita menjadi berjerawat, banyaknya timbul komedo. Dikarenakan apa?
keringat yang keluar seharusnya keluar dengan bebasnya itu ya tersumbat oleh yang namanya partikel-partikel dari make upnya kita. Nah, gimana nih Mbak Pita kalau misalnya aku mau tampil tetap cantik, tetap elegan, tetap keren sambil olahraga, siapa tahu dapat gebetan, calon suami, calon istri, atau pengen terlihat lebih bagus atau glowing gitu ya dengan di orang-orang lain. Kalian bisa gunakan skincare aja. Jadi sebelum kalian olahraga, gunakan skincare yang tipis-tipis aja, jangan berlebihan. Jangan lupa menggunakan sunscreen kalau berolahraga di pagi hari ataupun di siang hari. Jangan lupa menggunakan yang namanya lip glow ya. Pakai aja lip glow. Jadi cuma 2 area yang boleh digunakan make up tapi tidak berlebihan. Yang pertama di area bibir, kalian bisa gunakan lip glow kalau misalnya lebih pengen eksotis gitu atau terlihat alami dan natural, bisa gunakan lip glow. Kemudian juga kalian bisa gunakan lip cream, enggak lip cream, lip gloss dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalian bisa juga gunakan lip cream, lip matte. Jadi untuk daerah bibir itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalian bisa gunakan lipstick dan lain sebagainya. Tapi kalau Mbak Pita sarankan menggunakan yang namanya lip glow ataupun lip gloss seperti itu teman-teman, yang berwarna, yang bisa mengeluarkan warna. Kemudian yang kedua di area alis. Nah, kalau untuk di daerah eyebrow-nya kalian bisa gunakan pensil alis, bisa gunakan sulam eyelash dan sebagainya. Karena itu tidak mempengaruhi. Tapi ingat jangan terlalu tebal. Jadi jangan kelihatan bahwa kalian itu menggunakan make up. Jadi kayak natural aja gitu ya. Yang penting kan di sini adalah yang dicari kesehatannya, bukan hanya kesehatan di badan kita, di tubuhnya kita, tapi jangan lupa juga untuk kesehatan di kulitnya kita. Jangan sampai nih kalian udah capek-capek olahraga tapi kulit wajahnya tidak sehat. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen menggunakan make up, gunakan make up yang berbahan dasar air. Jangan lupa setelah itu juga, setelah kalian kelar melakukan aktivitas kalian berolahraga, untuk membersihkan wajah kalian dengan menggunakan micellar water yang mengandung bahan air, kemudian cuci wajah dengan facial wash yang mengandung air, dan yang ketiga adalah membersihkan wajah secara rutin dengan menggunakan handuk yang berbeda dengan menggunakan handuk ketika kalian berolahraga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kalian. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye bye.